Halo Sobat Autodream.com, ketemu lagi di segmennya Mimpi Anak Otomotif. Dan ini segmen yang spesial karena di sebelah gue sudah ada Om Julian. Halo. JJ Logi. Ini Om JJ ini udah lama juga. Gue kenal sama Om JJ cukup lama. Dan di sini gue pengen ngebahas soal ya mimpinya anak otomotif ketika lu ingin menjadi off-roader atau rally, Om JJ lah yang bisa menjawab itu. Siap, semoga bisa bantu sharing. Siap. Om JJ, lu awal-awal mulai karir lu Om J akhirnya oke, gue balap off-road gitu atau balap rally karena seperti diketahui bahwa si adenya Om JJ sendiri beda aliran nih. Adenya Om JJ sendiri sekarang dikontrak oleh Toyota Gazoo Racing ya. Iya. Dan balapnya balap touring, aspal nih. Balapnya balap touring, balap aspal. Jadi bukan main tanah. Bener. Adanya aspal, kakaknya tanah. Terus di mana Om J? Pertama kali momen itu akhirnya gue mulai balapan off-road atau gue rally dulu atau apa sih sebenarnya di awal-awal? Jadi awalnya itu bisa suka dengan dunia ini karena dari orang tua. Bokap emang suka off-road, pembalap rally juga. Jadi dari kecil sering diajak kalau lagi ada kejuaraan, lagi ada event gitu diajak. Jadilah suka juga gitu. Nah, pas udah mulai gedean, udah bisa yang namanya nyetir mobil gitu, mulai tuh kepikiran buat kayaknya nih dunia pertanahan ini nih cocok banget sama gua. Karena SMP, SMA tuh? SMA. Jadi kayak udah kelihatan banget, aduh ini kayaknya emang yang passion yang gua seneng nih gitu. Padahal kan kalau kita di umur muda tuh lagi umur-umur yang passion tuh bisa berubah-berubah. Iyalah, masih labil besok lah, suka main badminton misalnya, besok lagi tiba-tiba main futsal atau apa gitu. Cuma kalau gua dari dulu alhamdulillah tuh udah bisa fokus di situ. Wah, senang sama dunia otomotif, terutama yang berkaitan dengan off-road atau rally gitu. Ya udah, akhirnya pas udah punya SIM, alhamdulillah waktu itu lulus SMA dapat mobil hardtop, Toyota hardtop dari bokap. Wah, itu senang banget dan disitulah akhirnya mulai belajar buat off-road dari yang tadinya hobi ya alhamdulillah bisa sampai menjadi sebuah industri. Wah, keren. Pendidikan lu gimana, Om J? Nah, kebetulan buat pendidikan, alhamdulillah kalau gua cukup disiplin. Syukurnya begitu. Jadi nggak terus langsung yang, wah males sekolah, apa kuliah, cabut-cabutan. Alhamdulillah enggak gitu. Jadi saat itu bahkan boleh dibilang karena gue kuliah di Malaysia waktu itu, jadi kalau ngejalanin hobi otomotif ini hanya pas lagi balik ke Indonesia aja. Jadi pas udah balik ke Malaysia, udah fokus kuliah lagi aja. Iya. Mainan lu kan nggak ada di sana. Kalau jadi pas pulang sini baru kurang lebih gitu sih. Terus mulai lu akhirnya ngangkat piala dan mulai ikut kompetisi yang serius tuh di mana? Jadi mulainya itu pas udah off-road dulu. Off-road dulu? Iya, dari mulai kompetisi off-road yang boleh dibilang skalanya kecil ya. Kita ada istilahnya tuh tarkam, antar kampung. Jadi kalau orang bilang off-road yang kelas tarkam nih masih yang cakupannya kecil banget, yang pendaftarannya juga murah, yang tracknya juga nggak berat. Kebanyakan tuh pemula mulai dari situ lah. Di daerah-daerah biasa tuh ya? Dulu banyak tempat sekitar Jakarta yang ngadain event seperti itu karena masih lebih banyak lahan-lahan kosongnya. Jadi kayak di daerah Pondok Cabe ada, di daerah Bintaro juga ada. Banyak kayak gitu. Ya udah, mulainya dari situ ya tuh, dari kompetisi yang skalanya kecil banget. Ya terus ya udah berusaha konsisten, fokus sampai ya alhamdulillah bisa ke yang internasionalnya. Jadi si Om JJ ini juga setahu gue, lu sempat bikin film perjalanan lu sendiri kan ya? Oh iya. Di YouTube ya? YouTube ada, iya. Perjalanan balap. Perjalanan balap dia. Akhirnya dia sampai ke balap yang di Thailand, AXCR. Benar. Waktu itu pakai Land Cruiser 200 ya? 200, benar. 200, cuman lu bikin facelift ya tampilannya? Iya. Ya kan?
di facelift. Heeh. Mm-mm. Waktu itu yang di SCR gimana? Yang SCR kan terakhir ikut tahun lalu nih 2024 di Thailand. Thailand Di ya. Thailand. Dapat nggak sih waktu itu di saat itu? Kemarin oke lah, dapat peringkat keempat. Keempat. Kemarin, Oh, oke lah. alhamdulillah. Perdana lagi kan? Yang Perdana. kedua. Oh, itu yang kedua. Iya, Oh, sebelumnya? Yang sebelumnya ya tahun 2023 sama, dapetnya keempat juga. Cuma bedanya pas yang tahun pertama itu pesertanya itu nggak sebanyak yang 2024. Yang 2024 ya? 2024 udah lebih banyak pembalap-pembalap hebatnya lagi gitu. Jadi ya walaupun dapetnya peringkat keempat, tapi ya Puas jatuhnya lah. tetap Iyalah, tetap iya. alhamdulillah sih. Oke, Gitu. oke. Nah, Om JJ juga perlahan mulai mulai mencapai mimpinya. Setelah ASCR, bocorannya tadi gue ngobrol di belakang, dia ini akan turun di Rally Dakar. Insya Allah. Ya kan? Ya. Rally Dakar, Paris Dakar sama gak sih? Dulu Beda. namanya Paris Dakar. Oke, sama ya? Sama, dulu namanya Paris Dakar karena startnya dari Paris, finishnya di Dakar, di negara Senegal, Afrika. Senegal, oh, oke. Sekarang tempatnya tuh udah pindah-pindah lokasinya, jadi nama eventnya udah Dakar aja. Jadi Dakar aja. Dakar nama aja. eventnya. Oh, oke. Nah, itu dimulainya kapan, Om JJ? Kalau Dakar, yang Rally Dakar akan itu. saya ikut ini tanggal 3 sampai 17 Januari 3 sampai 17 Januari. tahun depan. Lu orang Indonesia satu-satunya yang ada di situ atau ada lagi? Sejauh ini sih ya satu-satunya sih. Satu-satunya, wah, gokil guys. Orang Indonesia satu-satunya nih. Kalau misalnya nggak ada peserta lain yang benar-benar ikut ke sana nantinya ya. Karena sebenarnya ada syarat khusus nggak sih buat lu ngikut ke tahap si Rally Dakar itu selain faktor finansial, sponsor, Ya. dan yang lainnya? Jadi mereka juga melakukan screening ya. Jadi ya background check untuk riwayat balap kita yang pernah kita ikutin seperti itu. Jadi memang boleh dibilang nggak bisa instan juga. Nggak bisa sembarangan Iya. berarti ya. Tapi kalaupun misalnya sekarang udah ada taruh banyak orang yang qualified buat ikutan ya. Tapi kan terkadang belum tentu mau juga gitu dari kitanya. Jadi yang dari guanya lihat emang bener-bener mesti diiniin banget selain finansial, ya tekad dan keberanian sih. Karena kan balapnya kan 2 minggu, 8.000 kilo, kondisinya di gurun pasir yang panas, dan ini emang sejauh ini Dakar dianggap sebagai balapan yang paling berat di dunia. Jadi sekaliapun ada duit, belum tentu orang mau ikut. Gitu. Ya? Oh, gokil. Ada perbedaan nggak sih Om J kalau di AXCR sama di Dakar untuk spek mobilnya sekilas saja? Oke. Ada nggak sih perbedaannya? Kalau misalnya perbedaan ada, walaupun sebenarnya jenis balap seperti ini tuh sama, yaitu rally raid. Atau ada juga orang bilang rally cross country. Rally cross country. Atau rally menggunakan kendaraan 4x4. Biasanya kan kalau rally itu pakai sedan gitu ya. Ini pakai kendaraan 4x4 gitu. Nah, cuma karena medannya beda, kalau AXCR ini mayoritas kayak di Indonesia nih, lewat-lewat sawah, hutan, lumpur. Kalau di sana kan gurun. Jadi perbedaan speknya lebih terkait dengan kebutuhan untuk geografis di sana aja gitu. Settingannya. Berarti dari settingan suspensi apa semua itu beda ya dong? Beda. Penggunaan barang-barang lainnya emang lebih disesuaikan untuk kita off-roadnya di pasir. Gitu. Itu udah siap semua guys. Wah, gokil. 8.000 ya? 8.000 kilo. 8.000 kilo. Terus bocorannya lu akan menggunakan mobil apa? Terus mungkin ada dukungan nggak sih dari brand-brand yang ada di Indonesia? Karena kan banyak produsen nih, produsen yang ada di Indonesia. Ya. Lu akan pakai mobil apa? Kalau mobil itu? nanti sama seperti AXCR, gue akan pakai Toyota Land Cruiser juga. Pakai Land Cruiser juga. Tapi mobil yang berbeda, yang memang udah speknya untuk digunakan di Dakar gitu. Nah, kan sekarang pakai Toyota lagi, ya syukur alhamdulillah. Brand-brand yang biasa ngikut dari tahun-tahun sebelumnya pada ikut juga, tapi bedanya ada juga yang baru kayak misalnya
Toyota Astra juga sekarang Iya, ikut iya, iya. untuk support juga. Oh, oke. Tuh, karena kan pakai Toyota juga, Pakai Toyota juga. walaupun Toyota lama gitu ya. Mhm. Tapi ya syukur mereka nggak melihat hal itu sebagai kendala gitu. Sebagai kendala ya. Oke. Heeh, Jadi Toyota Astra Motor ikut ya, ngebantuin ya support juga lah. support juga. Dari brand Hmm. lain ngikut nggak sih? Kayak Mitsubishi gitu-gitu Mm-mm. nggak sih? Sebenarnya kalau Mitsubishi lagi off dulu ya, udah lama off dari Dakar. Oh, udah lama off dari Dakar ya? Jadi globalnya sekarang juga? sih, iya benar. Oh. Jadi kalau Mitsubishi sekarang baru mulai muncul lagi, tapi masih di level Asia dulu, di AXCR Oh, dulu. di XR dulu. Iya. Iya, benar. Tapi kalau tingkat dunia, tingkat Dakar sekarang sih pabrikan yang ngikut sih ya ada Ford, ada konsisten ya. Toyota, Hmm. terus abis gitu ada Dacia juga, Renault, terus habis itu ada Mini. Sekarang lagi ada ikut itu. Mini. Iya. Kemarin ada juga Audi, cuma baru stop mereka. Oke, Gitu. oke. Oh, kalau dari brand China nggak ada berarti ya? Soalnya kan Sekarang belum, tapi beberapa tahun yang lalu ada kan? sempet. Iya, siapa? Baik. Baik ya? Baik ikutan, Beijing-nya. iya. Baik ikut. Cuma sekarang belum ada lagi Jadi sih. maksud gua berarti boleh ya pabrikan atau brand ngikut si Paris Dakar ini cuma setahun doang misalnya, atau di tahun ini terus besok Ya. gua nggak ikut terus ntar ngikut lagi. Boleh Jadi nggak aja. ada perjanjian kontrak berapa lama lu ikut, nggak kayak gitu ya. Mungkin udah ada, tapi kalaupun hanya setahun sih bisa aja. Cuma kebanyakan sih jarang ya kalau setahun langsung cabut lagi gitu. Cabut ya. Soalnya Iya. kayak masih hitungannya rugi sih setahun langsung cabut. Jadi kebanyakan minimal berapa tahun iya. gitu. Maksudnya kan kayaknya secara nggak langsung si Dakar ini cuma jadi apa? Buat membuktikan aja nih produk lu ketika lu jual, lu bisa ngejual itu gitu kan. Ini mobil mau apa, brand ini pernah ngikutin Dakar gitu kan. Buat brandingnya sama buat Iya, buat riset branding. mereka juga sih sebenarnya buat riset juga. Oke, siap. Gitu. Sekarang yang gue mau nanya gini. Mungkin ada nggak sih anak SMP atau anak SMA gitu yang gue tuh pengen deh nanti kalau udah besar, kalau gue udah punya kemampuan lebih, gue pengen jadi pereli atau gue pengen jadi off-roader gitu. Karena kan tokoh-tokoh legend di dunia itu kayaknya bisa dihitung pakai tangan gitu ya. Sih, beda bener. dengan balap off-road, balap mobil on-road yang lainnya gitu. Benar. Apa sih Om J tipsnya untuk anak-anak yang lagi mimpi nih pengen jadi pereli atau off-roader? Apa yang harus mereka lakukan? Oke, jadi emang kalau kita ngomongin hobi otomotif off-road atau rally gitu ya, buat anak muda sih sebenarnya hitungannya lebih jarang ketimbang ke mobil-mobil on-road atau aspal gitu. Jadi sekarang kalau kita ngelihat dunia off-road, dunia rally ini yang pertanahan ini emang mayoritas lebih banyak orang tuanya, bapak-bapaknya gitu. Itu dia. Dibilang ya. Tapi makin kesini emang makin banyak juga ternyata anak muda yang dari umur sekolah tuh udah wah nanti ya kalau udah bisa nyetir, kalau udah sukses misalnya apa gimana pun juga intinya pengen nyoba atau bisa off-road atau rally. Sekarang baru nih semakin banyak. Nah tipsnya sebenarnya menurut saya sih kita ini kan pasti punya latar belakang secara finansial yang berbeda-beda ya, nggak bisa dipungkiri itu gitu. Tapi pada intinya adalah semau kita punya modal apa enggak untuk kita berusaha mewujudkan mimpi itu, kita bisa mulai dulu dengan bergaul. Jadi menambah relasi di dunia itu. Misalnya kita senang dengan dunia off-road, bermainlah di dunia itu. Komunitasnya dengan para misalnya pebengkelnya atau apa, nggak usah malu untuk kita berkawan dengan mereka sambil juga kita belajar gali ilmunya, hitung-hitung sambil juga kita berusaha menabung misalnya untuk sampai nantinya kita bisa punya mobil pertama kita. Khusus ya. Jadi nomor satu sih yang penting kita emang harus menjalin hubungan dulu ya, relasinya dulu. Oke guys, Sobat Autodream.com, jadi kurang lebih begitu obrolan kita bersama Om JJ, jagoannya off-road di Indonesia nih. Amin. Yang akan membela Indonesia nanti di event Dakar di Januari 2026 yang diadakan di
area Arab Saudi ya. Ya, benar. Jadi ya, itu aja obrolan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you, Om Jack. Thank you. Sama-sama.